A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah karena diberikan satu kenikmatan, yaitu nikmat istiqomah, yang dimana para ulama mengatakan satu istiqomah lebih baik daripada alfu karomah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Karena belum tentu orang yang mulia atau orang yang dimuliakan itu bisa merasakan manisnya istiqomah. Tapi orang yang istiqomah sudah pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa di setiap mukaddimah penyampaian dakwah, kultum atau khutbah Jumat atau khutbah apapun itu, para pembicara selalu menyampaikan sholawat kepada Rasulullah dan dibaca secara lengkap sampai kalimat wasahbihi ajma'in. Jadi sholawat itu juga untuk para sahabatnya ajma'in secara keseluruhan. Karena kalimat ajma'in ini tidak bisa kita remehkan. Ini merupakan kalimat pembeda, ya, kalimat yang menjelaskan apa akidah kita. Dengan kalimat ajma'in ini membedakan antara kita bahwasanya kita bukan orang Syiah yang memuliakan sebagian sahabat dan membenci sebagian yang lain. Dengan kalimat ajma'in membedakan antara kita dengan orang-orang Khawarij yang mencintai beberapa sahabat dan membenci beberapa sahabat yang lain. Dengan akidah kita yang menyatakan dan yang meyakini bahwasanya Rasulullah mulia, Nabi yang sangat mulia, dan Allah juga memilihkan sahabat-sahabat yang mulia untuk Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah yang mulia dipilihkan sahabat yang tidak mulia atau sahabat yang terlaknat atau yang terhina seperti yang sering disampaikan oleh kelompok orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke kajian kita yang selanjutnya, yaitu surat Al-Kahfi ayat 3, 4 dan 5. Setelah kemarin kita membahas surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Ya, bahwasanya Al-Qur'an tidak memiliki kecacatan dan Al-Qur'an itu dijadikan menjadi satu pedoman yang lurus. Untuk apa? Untuk kemaslahatan seluruh hambanya, seluruh umat manusia. Jadi siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Qur'an, maka pasti akan mendapatkan kebenaran, pasti akan menemukan atau mendapatkan kemuliaan, siapapun mereka. Orang mau nyari ilmu kesehatan di dalam Al-Qur'an akan ketemu ilmu kesehatan. Orang mau mencari ilmu apapun di dalam Al-Qur'an semuanya akan ketemu. Bahkan penemuan tentang black hole yang ditemukan baru-baru saja, bahwasanya matahari juga mengelilingi sesuatu. Ya, setelah sekian lama orang meyakini bahwa matahari itu berputar dengan sendirinya, tidak mengelilingi, tidak mengalami revolusi, tidak ada yang dikelilingi oleh matahari, dia sekedar berotasi. Tapi pada tahun sekitar 99 memasuki tahun 2000 ditemukan bahwa ternyata matahari juga mengelilingi sesuatu, dan itu sudah lama dibicarakan oleh Al-Qur'an yang menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad. Sekarang kita memasuki ayat 3, makisina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh akan mendapatkan kenikmatan yang abadi dan tidak ada habisnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Kenapa kok keimanan diikatkan dengan amal soleh? Karena amal soleh merupakan bukti dari keimanan. Artinya iman butuh bukti. Iman tanpa amal soleh merupakan keimanan yang palsu. Sama ketika misalnya bapak-bapak mengucapkan dengan yakin, saya sangat sayang dengan istri saya. Sekedar ucapan, tapi ucapan ini butuh pembuktian. Nggak boleh ngomong sayang tapi tidak dibelikan skincare misalnya. Ngomong sayang tapi ketika lebaran tidak dibelikan baju baru. Ngomong sayang tapi ketika sakit tidak diberi perawatan. Artinya kalimat sayang dari suami yang seperti ini kalimat sayang yang palsu. Nah, keimanan kita kepada Allah juga demikian. Ketika hanya mengatakan saya beriman, saya yakin,
Ya, saya yakin dengan Allah, saya juga adalah hamba Allah, hanya sekadar di ucapan tapi tidak mau melakukan amal soleh, tidak mau bergerak, maka ini keimanan yang palsu. Padahal kita ketahui bahwa para sahabat, para nabi rela kehilangan semuanya, mengorbankan segalanya untuk apa? Untuk membuktikan iman mereka. Untuk membuktikan iman mereka. Bukan hanya pada hal-hal yang pasti ada fadilahnya, seperti ketika sedekah ada fadilahnya sampai 700 kali lipat, ketika melakukan sholat ada keutamaan bisa memberikan kesehatan. Bahkan pada tuntutan-tuntutan yang dimana itu sangat berbahaya, seperti ketika mereka diperintahkan untuk jihad fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah, itu kan sangat berbahaya. Bukan lagi akan menghasilkan kesehatan, malah akan menimbulkan kematian, akan menimbulkan satu musibah. Ada yang tangannya akan terpotong. Ya, tapi di sini mereka tetap melakukan. Untuk apa? Untuk membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seandainya itu dulu sahabat sempat disindir sama Allah ketika dia tanya, "Ya Rasulullah, nanti kalau kami pergi berjuang, nanti harta kami habis. Kalau kami pergi berjuang, nanti kesehatan kami hilang. Kalau kami pergi berjuang, keluarga kami nanti ditinggal mati dengan kami, anak kami jadi yatim, istri kami jadi janda." Akhirnya di situ Allah menyindir di dalam Al-Qur'an, kalau seandainya kalian takut sakit, kalian takut mati, orang kafir juga sama. Mereka takut sakit, mereka takut mati. Ya, mereka takut sakit, mereka takut mati, mereka juga takut kehilangan keluarganya. Tapi perbedaannya, kalian memohon kepada zat yang dimana orang kafir tidak memohon kepada Allah. Perbedaannya, untuk yang salah saja orang kafir berani, lantas bagaimana dengan orang yang mengaku bahwa dirinya beriman. Kemudian yang ketiga, status Allah adalah zat yang abadi, sedangkan keabadian pada selain Allah berstatus diabadikan. Kalau seandainya ada yang mengatakan dengan ayat ini, orang soleh, orang beriman kekal di dalam surga. Katanya nggak ada yang kekal selain Allah. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sama dengan Allah. Terus nanti kalau kita kekal di dalam surga, tandanya kita sama dong dengan Allah. Nah, di sini harus dibedakan perbedaan kita dengan Allah. Kalau Allah itu abadi, kalau kita diabadikan. Kalau Allah itu ada, Allah wujud. Kalau kita maujud, kalau kita diadakan. Kalau Allah zat yang hidup, tapi kalau kita dihidupkan. Kalau tidak dihidupkan, tidak diadakan, dan tidak diabadikan, maka kita tidak abadi. Ini untuk membantah perkataan orang-orang yang suka memelintir ayat-ayat Al-Quran. Dan ini sudah mulai, virus seperti ini sudah mulai banyak masuk di perkotaan, apalagi di tempat lembaga-lembaga pendidikan seperti di perguruan-perguruan tinggi, hal seperti ini sudah banyak yang masuk. Mereka mengobrak-ngabrik keyakinan orang dengan Al-Quran. Mereka mengatakan, kalau seandainya kita abadi di surga, tandanya kita sama dengan Allah. Terus bagaimana dengan ayat walam yakun lahu kufuwan ahad? Biasanya mereka juga akan mengatakan, pada saat hari kiamat semuanya dihancurkan, apakah surga dan neraka juga dihancurkan? Nah, ini cara-cara mereka untuk melemahkan keyakinan kita. Ya, kita harus yakin bahwa surga dan neraka tidak dihancurkan, tapi dia bukan berstatus abadi dengan sendirinya, tapi diabadikan. Kita lanjut yang selanjutnya, wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Dan Al-Qur'an ini yang disebutkan di ayat pertama, ya, disebutkan di ayat pertama, tujuannya apa Alkitab ini? Yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu waladan. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang mengatakan Allah mengambil seorang anak. Apa maksudnya? Ini sindiran untuk orang kafir Mekah yang menganggap bahwasanya malaikat adalah anak perempuannya Allah. Padahal mereka sendiri merasa hina jika punya anak perempuan. Ya, mereka kalau punya anak perempuan dia bilang itu aib. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Tapi aib ini dia letakkan pada Allah dengan mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuannya Allah. Kemudian yang kedua, orang Yahudi berkeyakinan jika Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Sedangkan orang Nasrani berkeyakinan jika Nabi Isa alaihi salam adalah anak laki-lakinya Allah. Ini merupakan fitnah terhadap Allah.
dengan secara tidak langsung mereka telah mengatakan bahwa Allah melakukan proses perkawinan sampai memiliki keturunan. Ya, kalau seandainya mereka punya logika Allah harus punya anak atau Allah harus punya keturunan, artinya secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Allah juga harus punya istri. Allah juga harus pernah mengalami atau melakukan aktivitas perkawinan, dan ini fitnah yang sangat keji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat Al-Qur'an turun untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah itu bisa menciptakan siapa saja. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, Hawa tanpa ayah, tanpa ibu. Artinya dalam urusan Nabi Isa alaihissalam juga sangat mungkin sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diikuti, kebanyakan jadi dalilnya anak-anak sekarang, anak-anak SMA yang agak-agak bandel, ya, ketika punya anak tanpa nikah, katanya mau ngikuti Siti Maryam. Nah, ini nauzubillahi min zalik, ya, beda kasus ini, ya. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Artinya kalimat yang mereka ucapkan itu cuma ngikutin bapak, ibu, nenek moyang mereka tanpa ada landasan ilmu. Nah, di sini pentingnya akal. Ya, kemarin kita berbicara bahwa keimanan itu di atasnya akal, tapi di sisi lain Islam juga menekankan bahwa orang tidak bisa diterima Islamnya kecuali dengan akal yang sehat. Ya, kalau seandainya akalnya dalam keadaan sakit atau orang itu sedang tidak berakal, mau syahadat 10 kali pun syahadatnya tidak akan diterima. Mereka dan nenek moyang mereka, ya, artinya mereka taklid atau fanatik terhadapnya, sama sekali tidak mengetahui benar salahnya yang mereka ucapkan dan mereka yakini. Kenapa? Karena ucapan dan keyakinan mereka tidak berlandaskan pada ilmu pengetahuan, juga cara berpikir yang benar, melainkan berlandaskan pada kebodohan yang tanpa akal pikiran. Jadi agama itu nggak boleh hasil imajinasi. Sedangkan mereka mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah, Uzair itu anaknya Allah, malaikat anak perempuannya Allah, itu semua hasil dari imajinasi mereka, yang dimana imajinasi manusia ini sangat berbahaya. Imajinasi manusia kalau tidak dikendalikan ini sangat liar, bahkan bisa menciptakan fantasi tentang Tuhannya sendiri. Tuhan itu harus maha pemberi, artinya tangannya harus banyak. Ujung-ujungnya dia bikin dewa yang punya tangan 6, 4, 8 dan lain sebagainya. Ya, kenapa semua ini adalah hasil fantasi? Makanya di dalam pelajaran perbandingan agama itu agama dibagi dua, ada agama yang berdasarkan wahyu, yang kedua ada agama yang berlandaskan akal atau hasil dari imajinasi pemikiran manusia. Yang kedua, dari ayat ini kita ambil pelajaran perkataan itu ada dua. Ada perkataan hakikat atau muwafiqatun lil waqi', perkataan yang memang sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, ada perkataan yang sekedar perkataan, yang sekedar kalimatan takhruju min afwahihim, sekedar kalimat yang keluar dari mulut tanpa bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kalimat yang muwafiqatun lil waqi', sesuai dengan keadaan. Tapi ada orang yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 9 dan lain sebagainya yang tidak bisa dibuktikan. Ini masuk dalam kategori kalimatan takhruju min afwahihim, sekedar kata-kata yang keluar dari mulut. Contohnya kalau dalam kehidupan begini, ketika ada suami, ini tradisi orang Jawa, biasanya suaminya takut istri. Ya, biasanya mereka, ya kan, orang Jawa kebanyakan begitu. Ya, saya orang Jawa, ya. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena hobinya ini mengucapkan kalimat yang tidak sesuai kebenaran dalam menstatuskan istrinya. Ya, ketika menstatuskan istrinya ditanya istri itu siapa? Secara hakikat, secara kebenaran, muwafiqatun lil waqi'nya yang sesuai keadaan, istri adalah anaknya orang, sehingga laki-laki nggak perlu takut kalau dibentak, anak orang aja kenapa dipedulikan, kan? Tapi biasanya suka berlebih-lebihan, membuat kalimat-kalimat yang hanya terucap di lisan tanpa bisa dibuktikan kebenarannya. Apa? Istriku adalah belahan jiwaku, separuh jantungku.
Kalau seandainya engkau nggak ada, matilah aku. Nah, kalimat semacam ini akan mengubah pola pikir seseorang sehingga dia akan ketakutan dengan apa yang ia ucapkan, padahal itu salah. Contoh yang lain apa? Orang-orang terdahulu, ya, orang-orang di daerah pedesaan sampai sekarang masih ada yang meyakini bahwasanya keris itu punya kekuatan. Akhirnya kerisnya dikasih nama Nogososro misalnya. Ini kalimat takhruju min afwahihim. Ini kalimat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini kalimat-kalimat seperti ini sekedar kalimat yang keluar dari mulut tanpa bisa dibuktikan. Kalimat hakikatnya apa? Kalimat hakikatnya itu bukan Nogososro, bukan Empu Gandring, bukan keris. Tapi hakikatnya itu adalah besi tua. Andai kan itu dibahasakan besi tua, maka tidak ada yang takut. Yang membuat kita takut dengan itu, kita sungkan, kita segan, apa? Penstatusan dari mulut kita sendiri, padahal tidak bisa dibuktikan dengan kenyataan. Ya. Apalagi kalau orang kafir biasanya menamai batu itu, batu yang dipahat dengan nama Lata, Uzza, Manna. Sehingga dengan kalimat ini akan mengubah sikap mereka. Yang tadinya itu batu berstatus biasa sebagai batu tua, atau batu kali, atau sekedar batu yang dipahat, tapi karena ketempelan nama, maka orang menjadi segan terhadapnya, dikasih nama Lata, Uzza, dan Manna. Tapi kita dalam Islam tidak demikian. Semua yang ada di dalam Islam itu penamaan sesuai dengan kenyataannya. Seperti apa? Ka'bah. Ka'bah itu artinya apa? Ya kotak. Kemudian apa? Batu hitam. Kita tidak namai dengan nama-nama yang aneh kan? Kita tidak namai dia dengan nama Lata, kita tidak namai, tapi kita namai dengan nama aslinya, Hajar Aswad, batu hitam. Kemudian semua air Zam-Zam, kita nggak namai dengan nama aneh-aneh. Zam-Zam artinya berkumpul. Air Zam-Zam ya air yang berkumpul. Dan seterusnya. Semua yang ada di dalam Islam penamaannya itu muwafiqatun lil waqi, sesuai dengan keadaan yang terjadi atau kenyataannya. Bukan sekedar kalimat yang takhruju min afwahihim, yang sekedar omong kosong yang diucapkan yang sampai bisa mengubah sikap seseorang. Ya, seperti pohon bambu diyakini ada genderuwonya dan lain sebagainya. Ngapain ditakuti? Itu artinya genderuwonya tidak mikir. Pohon bambu itu banyak durinya, kok mau tinggal di situ kan? Artinya kan nggak mikir ya. Makhluk nggak berpikir aja kok ditakuti. Makanya harus dibiarkan yang seperti itu. Dengan apa? Dengan akal. Kemudian perkataan itu hakikat, contohnya tadi ya, batu, perkataan hakikat. Perkataan yang sebatas ucapan lisan, Lata, Uzza, Manna. Perkataan hakikat, istri adalah anak orang. Perkataan yang sekadar ucapan di lisan, kalimat belahan jiwa. Nah, ucapan itu mempengaruhi sikap dan keyakinan seseorang dalam menstatuskan sesuatu. Makanya nggak boleh sembarangan ngomong. Ya, kita harus ucapkan sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya, kecuali ke dalam hal-hal tertentu, misalnya ingin berpuisi dan lain sebagainya. Nah, masalah akal di sini kita belajar bahwa sumber petunjuk kebenaran melalui ayat yang tadi, sumber petunjuk kebenaran itu ada 4. Yang pertama ada yang namanya insting. Jadi kalau kita ingin menerima kebenaran, alat untuk menerima kebenaran itu apa? Yang pertama ada insting, ada panca indera, ada akal. Yang keempat ada hidayatullah atau petunjuk dari Allah. Insting itu adalah pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan yang tidak dipelajari, tetapi sudah tercipta sejak lahir dan diperoleh secara turun-temurun. Contohnya apa? Anak bayi akan menangis ketika lapar dan lain sebagainya, itu insting. Nah, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu juga sering mendapatkan insting. Misalnya pengen jalan, janganlah, lagi nggak enak perasaannya. Ternyata tiba-tiba ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari petunjuk kebenaran, namanya insting. Kemudian yang kedua, panca indera. Bagian dari petunjuk kebenaran juga panca indera. Contoh apa? Alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan yang ada di luar. Ya, seperti kulit, lidah, mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Tapi dia nggak bisa untuk mengindra atau mengetahui hal-hal yang berada di dalam, seperti perasaan dan seterusnya. Lalu alat petunjuk kebenaran yang selanjutnya adalah akal. Akal merupakan syarat terpenting diterimanya keislaman seseorang. Jadi nggak bisa kita bilang, oh akal nggak penting, akal nggak usah.
utamakan iman, dosa pakai akal. Lah ini bahaya. Ya, kalau ngomong akal nggak penting, syarat masuk Islam itu yang paling pertama apa? Yang paling pertama beriman dulu atau berakal dulu? Berakal. Jadi akal itu penting. Tapi ketika akal ini bertabrakan atau ada sesuatu yang kita pikirkan kemudian bertentangan dengan Al-Quran, nomor satu yang harus kita ucapkan, yang harus kita salahkan adalah akal kita. Kenapa? Al-Quran ini jalan yang sudah lurus, akal kita ini senter, cahaya yang digunakan untuk menerangi jalan itu. Kalau jalannya nggak kelihatan, jangan bilang jalanannya nggak ada. Yang harus kita ucapkan adalah akal kita yang cahayanya kurang terang untuk melihat jalanan tersebut. Yang kedua, daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang digambarkan Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Bahkan Al-Quran, kata akal ini diulang sebanyak 46 kali. Artinya Allah memberikan perhatian khusus terhadap akal. Jika hanya bermodalkan insting dan panca indera, maka manusia akan mengalami kepunahan jauh lebih cepat daripada binatang yang telah punah. Nah, di sini pentingnya kenapa sih manusia dikasih akal? Kalau nggak ada akal, manusia akan punah lebih dulu. Ya, kenapa insting kita kalah dengan instingnya burung? Buktinya apa? Ketika kejadian tsunami di Aceh. Itu ketika air surut, burung-burung sudah pada berterbangan ke arah gunung, ke tempat mencari dataran tinggi, manusianya malah lari ke laut. Ini bukti kalau insting manusia kalah jauh dengan insting binatang. Indra manusia juga sangat kalah jauh dengan indranya binatang. Indra penciuman kita kalah dengan indra penciuman kucing. Kemudian cara kita berlari masih lebih cepat kuda daripada kita. Indra perasa kita, cacing lebih sensitif. Indra penglihatan kita, ya, binatang lebih tajam dalam melihat. Kalau seandainya manusia nggak punya akal, bisa bahaya. Kita bisa punah, dimusnahkan atau dihabisi sama binatang yang instingnya dan juga panca inderanya jauh lebih tajam daripada kita. Tapi dengan akal, kita bisa membuat kendaraan yang lebih cepat dari kuda. Kita bisa membuat kendaraan yang bisa terbang lebih tinggi daripada burung. Kita punya penglihatan dengan alat-alat optik yang lebih tajam daripada cara melihatnya binatang-binatang dan seterusnya. Nah, ini kebaikan dari akal. Walaupun dengan akal juga ini sangat berbahaya. Apa bahayanya akal? Dengan akal kita juga bisa lebih buas dari binatang. Ya, binatang itu kalau seandainya kucing berkelahi dengan kucing itu nggak bakal sampai mati-matian. Banter-banternya berkelahi ya guling-guling. Tapi manusia itu kalau belum mati belum puas. Banter-banternya singa kalau lagi berburu yang dibunuh satu kancil, satu rusa. Tapi manusia sekali berburu yang dihancurkan langsung satu negara, yang dimusnahkan langsung satu desa, satu kampung. Artinya apa? Dengan akal manusia jadi mulia, lebih mulia dari binatang. Tapi dengan akal manusia bisa menjadi lebih buas daripada binatang. Artinya di sini kita butuh petunjuk kebenaran yang terakhir, yaitu apa? Hidayatullah, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Petunjuk Allah yaitu kitabullah dan mengutus para nabi maupun rasul untuk meluruskan insting, indera dan akal manusia. Ya, jadi tujuan Al-Quran, tujuan hadis, tujuannya Rasul diutus itu untuk apa? Meluruskan insting kita, memperbaiki bagaimana cara kita bersikap dengan indera kita, bagaimana kita bersikap dengan akal kita agar selalu berada pada jalan Allah. Ini kalau seandainya nggak dikawal dengan hidayatullah, kalau nggak dikawal dengan Al-Quran, bisa bahaya. Manusia hidup bisa tanpa aturan. Ya. Ini kita menerima petunjuk tertinggi yaitu Al-Quran dan hadis yang diwasiatkan Rasulullah agar kita tidak terjerumus ke lembah kesesatan. Agar kita tidak lebih rendah daripada kecoa, kelelawar, serigala, harimau, dan semua binatang yang ada di ragunan. Jadi sumber petunjuk yang terakhir ini yang paling penting, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kita harus selalu berpedoman padanya, berpegang pada Al-Quran dan hadis.
Dengan apa? Dengan pemaknaan atau dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan bersambung pemahamannya sampai ke pemahaman para sahabat dan juga pemahamannya para nabi. Jangan sampai menerjemahin Al-Quran sesukanya, kemudian diterjemahi semaunya, ujung-ujungnya mengambil sikap atau mencoba untuk mengambil kebijaksanaan sesuai dengan pemahamannya. Lah ini juga sangat berbahaya. Baik, mungkin ini saja, sudah sekitar 15 menit lebih. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi dibahas ya Ustaz, tentang hidayatullah gitu. Berarti insya Allah kegiatan kita pada malam hari ini tuh adalah salah satu cara untuk ini ya Ustaz, mendapatkan hidayah. Insya Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga teteh-teteh kalau ada yang mau nanya silahkan. Sebenarnya Mungkin saya aja yang tanya ya. Saya pancing dengan pertanyaan. baik Ustadz, Ya. silahkan. Kalimat itu tadi kan di ayat Al-Quran di surat Al-Kahfi dikatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi kalimat yang dimurkai Allah atau kalimat itu ada yang namanya kalimat yang sekedar keluar dari mulut. Lah sekarang saya mau tanya, Allah atau pembagian kalimat itu menjadi berapa bagian kalimat itu? Ada berapa macam kalimat? 2 Ustadz. Ada 2. Yang pertama kalimat hakikat. Ya. Yang kedua itu kalimat lisan. Ya. Takhrijuhum min afwahihim. Takhruju min afwahihim. Contohnya apa masing-masing? Jadi kalimat yang hakikat itu contohnya seperti apa? Kalimat yang takhruju min afwahihim contohnya seperti apa itu? Kalimat hakikat ini apa contoh yang di dalam Al-Quran apa di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Apa gimana? Mute Ustadz. Iya. Yang di kehidupan sehari-hari. Tadi seperti ini ya, keris. Keris yang diberikan nama yang tidak sesuai, padahal pada hakikatnya dia hanya besi tua. Atau tadi sebutan istri ya, juga. Tapi kalau istri saya skip aja, Ustaz. Ya. Sebetulnya beberapa juga, misalnya contohnya kan orang itu mengagung-agungkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, misalnya ayat kursi gitu Ustaz. Kan kadang-kadang juga dipajang-pajang tuh Ustaz. Maksudnya adalah untuk melindungi si rumahnya Ustaz. Ya memang sebenarnya itu dari ayat Al-Quran. Itu bagus, cuma penggunaannya tuh kurang tepat gitu ya Ustaz ya. Iya, seperti itu juga bisa. Jadi ini juga keluhan kita ini sama kebanyakan orang ya. Jadi ayat Al-Quran itu turun itu untuk dijadikan pedoman. Artinya yang namanya dijadikan pedoman itu landasan hukum atau pedoman hidup. Bagaimana kita mengambil sikap dalam hidup itu ya dengan Al-Quran, dengan ayat kursi. Tapi kebanyakan kita sekarang malah ayat kursi dijadikan jimat. Baca Yasin 40 kali dijadikan jimat. Sebagian orang menganggap Yasin dan ayat kursi itu sebagai jimat. Sebagian orang mengatakan kalau baca ayat kursi, kalau baca Yasin 41 kali itu sebagai bid'ah. Ya, jadi bingung dua-duanya kan. Padahal andaikan kita tanya sama surat Yasin itu maunya diapakan, pasti maunya ya seperti yang kita lakukan pada malam ini. Maunya itu Al-Quran itu dikaji, dipahami, kemudian diamalkan. Andaikan Al-Kahfi, kita dipertemukan dengan surat Al-Kahfi, lalu kita tanya dengan orang yang suka baca Al-Kahfi bolak-balik, Mas, Al-Kahfi, kamu itu sukanya dikaji atau dibaca sekadar dibaca gitu aja untuk mendatangkan rezeki? Saya yakin jawaban Al-Kahfi pasti akan mengatakan saya lebih senang kalau saya ini dikaji dan juga dipelajari untuk bisa dipahami hukumnya, bukan sekedar dibaca sekian kali kemudian diyakini bisa menambah kewibawaan, bisa mengeluarkan seseorang atau
menangkal dari santet. Gimana surat Al-Kahfi, surat Yasin tandingannya sama dukun-dukun nggak jelas kan? Ini bahaya sekali. Insya Allah. Ada lagi teteh-teteh yang ingin bertanya kepada Ustadz? Saya mau tanya, iman itu butuh bukti atau sekedar yang penting kita yakin kan sudah? Atau bagaimana? Butuh bukti Ustadz, Tuh dengan bukti amal ya. Dengan amal solih. Contohnya? beramal soleh, Ya, sholat, perbandingannya, baca perbandingannya. Al-Quran, berjihad, Melaksanakan perintah. Perintah kewajiban. dan menjauhi larangan. Ya. Ya, itu perbandingannya kalau kalau ditanya orang ngapain amal soleh, yang penting kan sudah iman, hati saya sudah pakai hijab, ngapain lagi dibuktikan dengan pakai hijab di kepala. Nah itu nanti mudahan yang ngomong kayak gitu kalau dapat suami suka ngomong cinta, tapi kalau seandainya sakit, nah itu kayaknya suaminya nggak usah ngobati, nggak usah belikan perawatan, nggak usah belikan baju baru kalau lebaran. Baik, Minilazah, mungkin ini saja dulu ya. Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin kita tutup majelisnya dengan ini ya, doa bersama dari Ustadz. Silahkan Ustadz. Izin Ustadz, ini kan acara ini juga salah satu acara kumpul bareng sama jamaah. Nah, ada jamaah kami yang ayahnya baru meninggal tadi pagi Ustadz, mohon didoakan juga. Ya Allah, namanya siapa? Namanya Ibnu Hajar Harahap. Ibnu Hajar. Harahap. Ibnu Hajar ya. Iya. Nastaghfirullah jamaatan, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa taqasyu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hayatana fid dunya hayatal ulama waj'al mautana mautas syuhada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, khususan di Ibnu Hajar Harahap. Wa wasi' qabrahu waghfir khati'atahu waghfir khati'atahu waghfir khati'atahu wa baddil makanahu khairan min makanihi fid dunya wa baddil darahu khairan min darihi fid dunya wa baddil zawjatahu khairan min zawjatihi fid dunya ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Jazakallahu khair untuk Ustadz sesi dapurnya pada malam hari ini. Semoga ilmu kita senantiasa dapat berkah dan memberikan manfaat ya dalam kehidupan kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Insya Allah ketemu lagi ya Ustadz di pekan depan. Baik Ustadz, insya Allah akan kami share di grup WhatsApp keluarga A2. Baik teteh-teteh semua, jazakumullah khair yang udah bergabung di Baca Al-Kahfi bareng dari keluarga A2 pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memampukan kita untuk terus istiqomah di jalan takwa hingga akhir nafas kita. Amin. Saya izin untuk menutup majelisnya dengan membaca istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikunna, teteh-teteh semuanya. Barakallahu fikum untuk Ustadz. Aku tutup majelisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.